Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai teori sel. Anatomi dan fisiologi sel merupakan dasar pengetahuan untuk dapat memahami patofisiologi dengan baik. Makhluk hidup memiliki keragaman yang luas baik dari ukuran, bentuk, warna, perilaku, maupun habitat mereka. Meskipun demikian, terdapat persamaan antara organisme. Persamaan mendasar inilah yang akan dibahas pada teori sel. Teori sel menyatakan bahwa semua organisme yang hidup tersusun atas satu sel atau lebih dan produk sel. Meskipun demikian, fakta menunjukkan bahwa organisme yang berbeda memiliki sel yang berbeda. Sel dalam organisme yang sama mungkin juga memiliki fungsi yang berbeda walaupun terdapat berbagai persamaan di antara sel-sel tersebut. Contohnya, terdapat persamaan dalam komposisi kimia sel, perilaku kimia, biokimia sel, serta struktur detail sel. Semua sel memiliki berbagai karakteristik. Karakteristik berikut dapat berbeda antara satu sel dengan sel lainnya. Sel dapat menjalankan fungsi spesifik tertentu, misalnya sel bersifat aktif. Sel membutuhkan makanan untuk hidup dan menjalankan fungsi mereka. Sel dapat menangkap dan mencerna makanan mereka serta menggunakan makanan tersebut untuk pertumbuhan dan reproduksi. Istilah yang tepat untuk hal ini adalah endositosis, yaitu sel mengelilingi dan menelan organisme seperti bakteri dan mencernanya. Selain itu, karakteristik lain dari sel adalah dapat tumbuh dan memperbaiki diri. Dengan cara yang sama, sel dapat melakukan reproduksi diri mereka sendiri. Sel melakukan hal ini melalui proses yang disebut pembelahan sederhana. Hal ini berarti bahwa sel melakukan reproduksi diri dengan cara membelah menjadi dua. Setiap sel baru tumbuh menjadi ukuran besar sebelum sel tersebut melakukan pembelahan sederhana dan seterusnya. Dengan kata lain, sel mereplikasi diri mereka sendiri. Seperti manusia, sel dapat sensitif jika suatu hal mengganggu atau menstimulasi mereka. Nutrisi yang digunakan oleh sel juga digunakan untuk penyimpanan dan pelepasan energi, sama seperti manusia. Hal tersebut memungkinkan sel untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Dengan cara yang sama seperti manusia, sel tidak menggunakan semua makanan yang mereka makan. Beberapa makanan tidak dapat digunakan sehingga diekskresikan. Sel mengekskresikan makanan yang tidak mereka perlukan atau tidak dapat digunakan. Sel juga mengalami kematian. Beberapa sel mempunyai hidup yang singkat, sedangkan sel yang lain dapat bertahan hidup selama beberapa tahun. Meskipun demikian, pada akhirnya, sel tersebut juga akan mati. Setiap sel selalu berbeda dengan manusia dalam berbagai hal. Sel melakukan hal yang dilakukan oleh manusia meskipun dengan cara yang berbeda. Demikianlah materi pengantar teori sel pada video ini. Selanjutnya silahkan menonton lanjutan video ini, yaitu anatomi sel. Terima kasih. Bila video ini bermanfaat, silahkan di-share, dan bila Anda ingin terus menikmati konten terkait patofisiologi, silahkan subscribe channel ini. Terima kasih.